Kedua, kalau mereka lolos dan berkuasa dibiarkan, maka kita akan hadir pada diktator yang ketiga yang lebih parah dari diktator pertama, rejim diktatornya Soekarno yang meninggalkan trauma, kemudian rejim militerisme yang sangat diktator Soeharto, dan Prabowo akan tampil menjadi diktator yang dalam kurun waktu yang panjang. Terlebih di usia Gibran yang sangat muda itu memungkinkan peluang-peluang internasional, kekuatan oligarki bisa membawa kelangsungan kekuasaan itu bisa lebih keras dari sebelumnya. Maka isunya berubah, tidak main-main. Maka pemetaan terhadap kekuasaan itu akan terlihat jelas. Akan didefinisikan apakah kekuasaan ini bisa berkompromi dengan kami atau kekuasaan ini jahat dan zalim. Menurut pendapat rakyat, 10 tahun kekuasaan Jokowi sangat zalim dan mengancam terhadap kehancuran negara ini, terutama umat Islam. Dan kalau itu terjadi, penindasan ini berlanjut, objek yang paling menderita itu adalah umat positioning yang sangat tepat untuk tampil secara nasional untuk menggalang satu solidaritas potensi rakyat. Ini bukan soal politik praktis, tapi satu ruang politik negara untuk memastikan ikut mengantisipasi tidak terlalu jauh keterlibatan alat-alat negara dalam operasi kecurangan dari ruang demokrasi. Karena kalau pemaksaan satu putaran dengan kalkulasi menghitung antisipasi adalah gangguan keamanan, maka sudah dua kemungkinan akan muncul di sana. Pertama, cara kekerasan ini bisa menimbulkan korban yang sangat banyak dan kekuasaan menjadi gelap mata untuk melanggengkan nafsu mereka. Kedua, kalau mereka lolos dan berkuasa dibiarkan, maka kita akan hadir pada diktator yang ketiga yang lebih parah dari diktator pertama, rejim diktatornya Soekarno yang meninggalkan trauma, kemudian rejim militerisme yang sangat diktator Soeharto, dan Prabowo akan tampil menjadi diktator yang dalam kurun waktu yang panjang. Terlebih di usia Gibran yang sangat muda itu memungkinkan peluang-peluang internasional, kekuatan oligarki bisa membawa kelangsungan kekuasaan itu bisa lebih keras dari sebelumnya. Dan itu menjadi perbincangan yang umum. Oleh sebab itu di tempat ini kita masih punya harapan untuk terus melakukan konsolidasi secara sungguh-sungguh dengan mengingatkan semua kawan-kawan yang berdiri secara formal maupun informal di barisan Amin untuk segera menciptakan satu lompatan gerakan konsolidasi nasional. Saran saya, karena niatnya adalah kerinduan umat Islam, berharap lahirnya kepemimpinan yang amanah, jujur dalam sudut pandang Islam, maka Pak Anies dan Pak Imin menurut saya udah nggak usah terlalu banyak simbol-simbol yang dimunculkan. Tegaskan saja, kami tidak punya uang, kami orang beriman, bergantung kepada Allah dan hanya memohon kepada saudara-saudara Islam untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan demokrasi ini Islam tidak tercerai-berai, tapi Islam bersatu untuk menyelamatkan nasib mereka dalam bernegara. Kalimat itu akan mentransformasikan hubungan kepemimpinan dalam ikatan keimanan yang kuat. Kalau itu tidak dilakukan, maka jangan salahkan umat kalau curiga. Produk Anies dan Imin itu hanya akan melanjutkan kepentingan oligarki berikut dengan sedikit memodifikasi situasi. Menurut Anda, apakah ini pendapat pribadi saya? Anies Imin memiliki legitimasi moral untuk mengucapkan hal itu? Saya kira kan. Kalau dulu Prabowo kita ketawain kalau saya sudah jawab itu, Bang. Gitu. Jadi kan begini, kita belum ada dalam sepanjang sejarah calon presiden dan wakil presiden yang paling banyak melakukan gerakan salawat di berbagai daerah. Di masa kepemimpinan Pak Anies dan Pak Imin ini paling banyak. Maka itu sebenarnya sadar tidak sadar mereka sudah menegaskan bukan sekedar identitas, tapi spirit Islam dibangkitkan di ruang demokrasi dan berupaya untuk memotong mata rantai politik transaksional, politik uang dengan menghadirkan solidaritas Islam berbasis nilai. Kenapa saya mengatakan harus berani? Karena ketika Islam ditarik dalam pola relasi pemimpin dan umat, maka satu hal yang akan mereka lakukan, kampanyenya, kami sangat mengharamkan politik transaksional. Islam sangat melarang mencuri yang bukan haknya. Berarti
kecurangan pemilihan, mengambil yang bukan haknya. mengambil yang bukan haknya, Oke. mencuri, mengambil. Ya. Islam sangat benci kepada kekuasaan yang semena-mena dan zalim. Maka realitas solidaritas umat Islam itu menjadi satu modal yang sangat terlihat jelas dalam karakter kepemimpinan Anies dan Edi. Kalau sekarang ini menurut saya ya, salah kalau saya. sekarang ini kan yang justru yang ingin ditampilkan Anies adalah menghapus jejak kanannya dan mengatakan bahwa dia pemimpin yang toleran, pemimpin yang memberikan. Saya lihat nggak begitu. Justru Pak Anies menunggu dari reaksi kubu kekuatan. Inisiatif itu harus datang dari misal Nasdem, PKB, dari PKS duduk bareng. Mereka sadar bahwa tidak ada cara untuk menghentikan politik transaksional, tidak ada cara untuk menghentikan persekongkolan jahat oligarki. Cara yang tepat itu cuma satu, sadarkan umat Islam bersatu. Iya, tapi sebagai modal dasar dulu. Kemudian apakah umat Islam menarik kekuatan non-Islam di dalam satu partisipasi yang bersama? Saya yakin pasti. Iya, Karena ciri umat Islam itu ketika mereka bersatu dari dulu tidak pernah mereka meninggalkan non-Muslim. Ya, tapi masalahnya begini. Kalau kita lihat backbone partai pendukung ini ya, bisa dikatakan kalau kita rankingnya kan ranking 1 Nasdem dengan segala fasilitasnya. Ranking 2 PKB yang baru masuk, ranking 3 PKS yang dari dulu duafa terus. Oke, kira-kira begitu ya. Duafa dari segi tokoh maupun dari segi resources ekonomi. Nah, yang ekonomi. Jadi yang jadi masalah adalah apakah Anda yakin suara-suara seperti yang Anda katakan itu akan muncul dari partai semacam Nasdem? Iya, makanya saya begini. Semua ucapan abang itu benar dalam sudut pandang materialisme. Tapi ketika bicara Islam, di mana cara pandang materialisme melihat Islam? Kan beda. Islam dilihat dari sudut pandang keislaman. Ketika orang dalam konsolidasi materialisme, isme materi, melihat kemiskinan, dia akan mengatakan lemah. Islam bilang tidak. Al-Quran mengatakan carilah aku di tengah orang-orang miskin dan lemah. Iya. Berarti ketiga hadirnya energi ilahi di dalam realitas kemiskinan sebuah masyarakat yang beriman itu memiliki potensi yang bisa mengalahkan kekuatan materi manapun. Saya kasih contoh dekat. Jangan diingkar nikmat yang Allah berikan. Pilkada DKI. Umat Islam dibilang miskin, jauh dari kekuasaan. Tapi ketika mereka bersatu, oligarki kalah, kekuasaan kalah, enggak, semua maksud saya kalah. Gini tadi. Sebentar nanti saya masuk di situ. Oke. Ketika awal umat Islam dari Sabang sampai Merauke tidak punya apa-apa, tapi ketika mereka bersatu bisa mereka bentuk Indonesia yang begitu besar dan mereka tegaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Kembali ke dalam konteks partai politik. Kalau kita pakai kalkulasi, Nasdem rating 1 karena uang banyak, hidung besar, karena dia punya televisi, merubah tampilan yang tadi memuji kekuasaan, berubah menjadi juru bicara perubahan juru bicara partai yang pro Anies Imin. Kemudian PKB juga rating kedua, PKS juga dianggap tidak punya apa-apa. Saya nggak begitu. Di Nasdem itu mayoritas umat Islam, di PKB mayoritas umat Islam, pemilih kita mayoritas umat Islam. Saya tidak bicara politik identitas, tapi bicara realitas persatuan nasional berbasis kesadaran keagamaan. Dan itu dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, partai ini duduk. Ketika mereka mengatakan, kami tidak punya dana operasional. Kami menghadapi kekuasaan yang besar. Kami tidak mau kalah karena agenda perubahan harus ini. Maka yang mereka lihat bagaimana cara menyatukan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Maka isunya berubah, tidak main-main. Maka pemetaan terhadap kekuasaan itu akan terlihat jelas. Akan didefinisikan apakah kekuasaan ini bisa berkompromi dengan kami atau kekuasaan ini jahat dan zalim. Menurut pendapat rakyat, 10 tahun kekuasaan Jokowi sangat zalim dan mengancam terhadap kehancuran negara ini. Terutama umat Islam. Dan kalau itu terjadi, penindasan ini berlanjut, objek yang paling menderita itu adalah umat Islam. Ya kan? Oleh sebab itu mereka membangun tadi di awal saya bilang nawaitu. Apa nawaitunya? Menurut kawan-kawan mantan TGUPP dan kawan-kawan aktivis Al-Irsyad seperti Ges Khalifah,
bahwa membangkitkan Anies adalah membangkitkan kepentingan kepemimpinan Islam yang dapat menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Kalimat itu kan diucap-ucap berkali-kali. Kemudian 212 juga mengatakan, kami ini terlalu termarginal, kami ini terpinggirkan. Yang pendapatnya tidak beda dengan Al-Irsyad. Maka kami harus bersatu untuk pastikan gerakan perubahan ini dapat diwujudkan untuk memenangkan hak-hak keadilan bernegara bagi umat Islam. Bukan hanya umat Islam, tapi juga seluruh realitas keagamaan lainnya. Bahasa Jadi, Anda itu nggak akan disukai oleh. Oh, saya bicara dalam pengertian diskusi. Maksudnya nggak akan disukai oleh para surveyor, ya, Iya. yang sedang menikmati bagaimana melayani orang-orang kaya. Jadi menurut saya kenapa muncul istilah milenial, Gen Z, intoleransi itu satu modus saja untuk memecah suara Islam. Itu kan bagian dari pemetaan sosiologis karena Islam mayoritas, maka semua instrumen itu dibuat. Mulai muncullah ketersinggungan baru. Ini kan Nasdem, lebih nasionalis, PKB, kecenderungan kebangsaan, PKS, Islam modern. Ini penipuan semua, Bang. Sumber daya terbesar di Republik ini adalah orang yang beriman kepada Allah yang disebut umat Islam. Sadar itu dulu. Apakah sumber daya ini tidak bisa diidentifikasi sebagai relasi kuat dari negara? Iya kan? Orang bisa mewakili agama lain saja, bangga dengan agamanya, berada di pusat kekuasaan. Kenapa hari ini umat Islam bersatu, kemudian dituduh intoleran? Tuduhan itu justru makin memperkuat persatuan Islam. Denny J.A. mengatakan, kalau Anies tidak mainkan politik. Ya mereka harus begitu. Itu kan suara yang datang dari oligarki. Iya. Dia akan meneror pemimpin plastik, karbitan, untuk menguji bahwa mereka karbit, mereka plastik. Mereka takut bahwa Islam. Dan pada saat itu sebenarnya mereka udah. Jadi orang seperti Denny J.A. itu sedang menteror. Saya nggak hitung dia. Dia jujur bicara oligarki, Bang. Dia nggak masuk dalam radar diskusi saya, Bang.